Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha yang Umi banggakan dan Umi sayangi. Untuk penghantar daring pada pagi hari ini, mari kita saksikan keteladanan dari Umar bin Khattab. 3 alasan setan takut berpapasan dengan Umar bin Khattab. Setan datang dari berbagai arah, pun dengan beragam cara dan bentuk. Bisikannya juga tak mengenal tempat dan waktu, selalu hadir dalam keramaian dan keheningan. Namun demikian, ada sosok manusia yang paling ditakuti setan, sekalipun jika berpapasan dengan sosok ini. Siapakah dia? Kabar ini disampaikan Rasulullah SAW secara langsung. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu dengan Umar." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Kalangan manusia dan jin lari dari Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, rupanya setan sangat takut terhadap salah satu sahabat Rasulullah ini. Wibawa Umar begitu benderang sehingga setan pun enggan bertemu dengannya. Dikenal dengan nama Umar bin Khattab. Khalifah Rasyidin kedua bernama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafsah Al-Adawi. Ia dijuluki Al-Faruq. Umar merupakan salah satu dari 4 khalifah Islam yang memiliki karakter tegas dan bijaksana, serta ditakuti kaum Quraisy pada saat itu. Kerasnya Umar pun sempat ditunjukkan kepada penyebaran Islam dan kaum muslimin ketika beliau belum memeluk Islam. Setelah memeluk Islam pada usia sekitar 27 tahun, kerasnya Umar berbalik kepada kaum kufar. Ia membela Rasulullah dan umat Islam secara gagah berani. Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar." Hadis riwayat Tirmizi dalam Al-Manaqib, hadis nomor 3791. Lalu mengapa setan begitu takut kepada Umar? Pertama, Umar bin Khattab merupakan sosok yang kuat. Tidak hanya secara fisik, Umar memiliki keimanan yang sangat kokoh. Keimanan Umar bin Khattab terhadap Allah dan Rasulnya luar biasa kuat, dibuktikan dengan cintanya Umar kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Sebelum masuk Islam, Umar sangat ditakuti umat Islam. Namun, setelah masuk Islam, Umar sangat dicintai umat Islam dan sangat ditakuti kaum kufar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari nomor 3863. Kedua, Umar bin Khattab merupakan sosok yang sederhana dan rendah hati, kendati memiliki perawakan yang tinggi dan gagah, ditopang dengan karakter yang keras. Namun sesungguhnya Umar adalah sosok yang rendah hati. Ia juga sosok yang tidak sibuk dengan urusan duniawi. Kendati ia merupakan seorang khalifah, Umar bahkan rela berkeliling mencari rakyatnya yang miskin dan menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Kendati ia merupakan seorang khalifah, Umar sukar menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastur Yerusalem saat berjumpa dengannya. Umar jarang tertawa dan bercanda. Bahkan di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar. Kafa bil mauti wa'izon ya Umar." Tak heran jika Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat yang telah mendapatkan kedudukan di surga. Ya, ketika Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabatnya, istana untuknya telah disiapkan di surga. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau bersabda, 'Sewaktu tidur, aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana atau surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini?' Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, 'Milik Umar.'
Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari nomor 3242 dan Muslim nomor 2395. Ketiga, Umar adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Umar dikaruniai kejelian dan kejernihan berpikir, sehingga tak jarang Umar memberikan ide dan gagasan kepada Rasulullah dalam sejumlah urusan. Kejeniusan Umar menjadi pelengkap ketegasan dan kesederhanaan yang melekat pada dirinya. Sehingga saat itu Umar disandingkan dengan Abu Jahal yang menjadi tokoh terhormat karena kepintarannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua kaki ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab." Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3681, Ahmad nomor 95. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji Umar bin Khattab yang disebut beliau sebagai salah seorang yang diberkahi Allah Ta'ala karena kerap mendapatkan ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umar bin Khattablah orangnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3469. Demikianlah Umar bin Khattab, sosok yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasulullah. Namun sangat dibenci kaum kufar dan ditakuti setan. Tentu masih banyak kemuliaan yang ada pada diri Umar selain ketiga hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya, dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut tatkala seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti orang-orang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Bukhari nomor 3685. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.